menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Reinhard Vega Prawira dengan NPM 224111104. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB dan prodi saya manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang tugas manajemen keuangan tentang pasar modal. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pasar modal. Di slide pertama yaitu pasar modal itu apa sih? Pasar modal adalah tempat di mana perusahaan dan investor bertemu untuk membeli dan menjual sekuritas seperti saham dan obligasi. Ingin tahu lebih banyak? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide selanjutnya di sini dijelaskan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar modal. Pasar modal adalah sesuatu sistem atau mekanisme yang memfasilitasi perdagangan sekuritas seperti saham dan obligasi antara perusahaan dan investor. Pasar modal ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk dapat mengumpulkan dana, pertumbuhan, dan pengembangan. Oke, saya sudah menjelaskan tentang apa itu pasar modal. Sekarang kita lanjut ke slide yang ketiga. Di sini di slide ketiga saya akan menjelaskan tentang manfaat pasar modal. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi? Fungsinya untuk apa? Pasar modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana bagi perusahaan untuk ekspansi dan inovasi. Dan yang kedua yaitu peluang investasi. Di sini apa sih peluang investasi dan fungsinya buat apa? Fungsinya untuk investor memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan keuntungan melalui pertumbuhan nilai dan aset mereka. Dan yang ketiga yaitu diverifikasi portofolio. Apa sih diverifikasi portofolio itu? Pasar modal memungkinkan investor untuk mendeverifikasikan risiko dengan berinvestasi pada berbagai jenis sekuritas. Oke, kita sudah membahas tentang manfaat pasar modal dan kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya di sini ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal dibagi menjadi 3, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang saham. Apa itu saham? Saham merupakan kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal. Yang kedua yaitu obligasi. Apa sih obligasi? Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan jangka waktu dan bunga tertentu. Dan yang terakhir di sini saya menulis reksadana. Dan apa itu reksadana? Reksadana adalah investasi kolektif yang mengumpulkan dana dari berbagai investor. Untuk apa? Untuk berinvestasi dalam sekuritas. Oke, kita masuk ke slide 5.
Di slide 5 ini saya akan membahas tentang partisipan dalam pasar modal. Oke. Sini ada 3, yaitu pialang saham, investor, dan eksekutif perusahaan. Apa itu pialang saham? Fungsinya untuk memfasilitasi transaksi jual beli sekuritas antara investor dan pasar. Dan yang kedua yaitu investor. Investor fungsinya untuk individu atau institusi yang membeli sekuritas untuk tujuan investasi. Dan yang terakhir yaitu eksekutif perusahaan. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk memutuskan dan memperoleh dana melalui penawaran saham atau obligasi di modal pasar. Di pasar modal. Oke, kita di sini sudah membahas tentang partisipan dalam pasar modal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sini ada proses investasi di pasar modal. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu riset dan analisis. Riset dan analisis fungsinya untuk investor melakukan riset dan analisis untuk memilih sekuritas yang sesuai dengan tujuan investasi mereka. Dan yang kedua yaitu pemesanan dan pembelian. Investor memesan dan membeli sekuritas melalui pialang saham atau platform perdagangan. Dan yang ketiga yaitu monitoring dan penjualan. Investor memonitoring performa investasinya dan dapat memutuskan untuk menjual sekuritasnya jika diperlukan. Oke. Saya sudah membahas di slide 6 tentang proses investasi di pasar modal. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang mengenai risiko dalam pasar modal. Apa saja sih risikonya? Di sini saya menulis 3 risiko, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risikonya itu perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi nilai sekuritas di pasar modal. Dan yang kedua yaitu risiko kredit. Risikonya yaitu pihak yang menerbitkan obligasi mungkin tidak mampu membayar bunga atau pokok harga hutang kepada investor. Dan yang terakhir yaitu risiko likuiditas. Risikonya apa? Tidak semua sekuritas dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar modal, sehingga investor mungkin sulit menjual aset mereka. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir. Di slide yang terakhir saya akan membahas tentang regulasi pasar modal. Regulasinya apa sih pasar modal itu? Pasar modal diatur oleh otoritas yang memiliki peraturan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keamanan bagi partisipan. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan kekeliruan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.